Itu pasti yang belakang itu anak yang gue omongin nggak? Cek. Ini kayaknya beneran. Oh. Terus balik lagi ya, kayak jadi kalau misalnya Islam tuh ngajarkan ketika kita takbir itu menandakan personality kita. Misalkan sahabat Nabi Umar bin Khattab atau Abu Bakar Siddiq, gue lupa. Dia itu kalau misalnya takbir begini, Allahu Akbar. Artinya dia itu emang tegas. Orang sebelah gua lebay. Kadang-kadang lu pasti suka ngeliat orang sholat takbirnya lebay kayak gini. Tiba-tiba satu masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah selesai ya? Oh, selesai. Ini orang sebelah gue nih sholat, saking khusyuknya. It's okay kalau misalnya khusyuk, tapi menurut gue lu jangan terlalu khusyuk. Kenapa? Karena kalau lu saking khusyuknya, lu bakal lupa lu itu sholat bareng orang. Dia ngerasa saking khusyuknya, dia itu sholat sendiri. Jadi pas sujud begini, oh, sikutnya lebar banget. Gue berdarah-darah ini. Ya gue setuju aja, misi mas. Tapi sudah, habis itu kita berdoa dan itu doanya bagus banget. Imamnya kayak tahu banget keresahan anak muda. Doanya kayak, ya Allah, berikanlah kami kekayaan, amin. Berikanlah kami jodoh, amin. Apalagi jodoh yang kaya raya, amin. Soal Jumat pertama kali yang pas imamnya doa ada yang angkor. Dia pas imamnya amin, doa. Tapi setelah itu udah, setelah selesai sholat, gue gak bilang alhamdulillah karena gue punya teori. Gue bakal mengucapin alhamdulillah ketika sholat Jumat ketika gue itu pulang menggunakan sendal yang gue pakai pas gue itu berangkat ke masjid. Dan pada hari itu gue mengucapkan astagfirullahaladzim. Karena sendal gue udah gak ada. Diganti lebih tepatnya. Lu tau gak perasaan gue? Perasaan gue ya? Gue berangkat dari rumah pakai sendal kulit, balik-balik pakai sendal jepit. Gue marah-marah di masjid, ini mana kulitnya? Gitu. Siapa yang ngulitin? Gitu. Yang ada cuma bekas kulit kaki bapak-bapak. Ukurannya 41, gue berdebat. Gue marah-marah gitu. Terus temen gue bilang gini, udahlah bro, zaman sekarang orang-orang kan juga kayak gitu. Sholat aja nggak diatur, ini kan orang-orang zaman sekarang kan kayak sholat kayak gitu yang gini-gini. Menurut gue kalau misalnya nggak bisa sholat, ya lu cabut aja lah gitu. Terus habis itu dia bilang gini lagi, ya bro, lagi orang zaman sekarang sendal aja dicuri. Terus gue mikir, zaman sekarang pas dia tuh udah pegangin orang satu masjid gitu, pas. Zaman sekarang enggak. Gue punya teori bahwa pencurian sendal ini udah ada di zaman dahulu. Zaman sebelum adanya Khulafaur Rasyidin. Zaman sebelum terbentuknya Piagam Madinah. Zaman pas Nabi Muhammad. Sekarang lu bayangin aja, seandainya gue tinggal di zaman Nabi Muhammad, gue mau sholat Jumat, ini yang gue lakuin. Waduh, gue tak sholat Jumat, wih, sendalnya dari gue. Gue pakai masuk surga nih. Gue pernah marahin sih bapak-bapak. Jadi kejadian itu dulu pernah pulang banget. Di sebelahnya bapaknya lagi duduk, terus anaknya nyanyi gitu. Terus gue bilang, Pak, bapak bisa nggak Pak? Anak bapak udah bikin sektor, terkentut-kentut Pak. Kenapa anak nggak bisa sholat? Kenapa dibawa ke masjid? Terus kata bapaknya, dia biarin, biar dia itu bisa belajar sholat. Kan merugiin Pak, merugiin gua Pak. Makanya mungkin kalian di sini juga sama alasan kenapa kalian sekolah, supaya kalian di luar sana nggak berbuat kewajiban yang memalukan, ya kan? Lu kira Ratu sekolah? Enggak. Megawati nggak lulus kuliah. Kau tahu kenapa? Sebenarnya nama saya adalah Gek Pamungkas Soekarno Putra. Gak ada sniper kan? Tapi nggak men, emang kalau misalnya menurut gua tuh sekolah, makanya dari gua seneng banget dengerin sekolah anak Asbi. Apapun yang kalian lewatin, gua I envy you guys, karena gua iri banget, gua nggak pernah mengalami sekolah kayak gini. Sekolah tuh satu-satunya tempat dimana lu bisa
punya kesempatan untuk mengejar cita-cita lo. Cita-cita lo kan? Kita semua punya cita-cita. Cita-cita gue berubah sih sebenarnya. Gue dari awal gak mau jadi stand up comedian, tapi coba gue pengen tanya, cita-cita lo apa? Pemain bola. Pemain bola, cita-cita lo apa? Oke, ada yang mau jadi pemain bola, ada yang mau jadi cheerleader. Bintang lo? Bintang lo? Enggak, bintang. Virgo. Virgo pemain bola banget. Bintang lo? Cancer. Cocok. Lu tau kenapa kepiting itu capitan gini? Untuk pegang pom-pom. Karena kalau misalnya gue jujur cita-cita gue itu dulu bukan jadi pemain bola, gue jadi menteri luar negeri. Iya. Tapi gue kayaknya jadi stand up comedian karena simpelnya dulu waktu gue jadi menteri luar negeri, gue nggak tahu tuh bakat gue tuh apa. Gue nggak tahu kekuatan gue apa, kelemahan gue tuh nggak tahu apa. Tapi setelah gue sekolah, gue jadi tahu kekuatan gue adalah di speaking, public speaking. Kayak gue ngobrol sama lo, kayak kalau misalnya gue bisa nyuruh lo duduk di sini padahal MC nggak bisa. Asal lo tahu kekuatan lo apa, jangan fokus sama kelemahan. Oh, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa ini. Ya, nggak apa-apa nggak bisa ini, orang-orang beda-beda. Dan akhirnya gue masuk stand up comedy Indonesia season 2. Bisa ada nonton dari season 1 nggak? Season 3 ada yang nonton? Ada. Oh, ada satu yang nonton, tapi malu-malu. Ada, kalau yang belum nonton, ada ini gue jelasin dulu. Jadi stand up comedy Indonesia stand up comedy Indonesia adalah ajang pencarian stand up komedian, dan itu udah berlangsung 3 season. Ada perbedaan di antara season 1 sama season 2. Perbedaannya adalah, dan 3 juga di jurinya. Season 1 itu jurinya tetap. Jadi ada Om Indro, ada Butet Kata Rajasa, dan Astrid Tiang. Season 2, jurinya diganti dan ada satu juri tamu. Jadi Raditya Dika, yang satu lagi Om Indro, yang satunya lagi itu adalah juri tamu, siapapun bisa hadir. Sebentar lagi bakal ada season 4. Dan gue pengen banget season 4 ini, jurinya keren. Akhirnya gue pengen banget season 4 ini, jurinya tuh kayak out of the box. Ini kayak, gue gak usah, jadi season 4 tuh jurinya kayak out of the box, yang keren aja. Jadi gue datang kantor Kompas, gue datang, buka pintu, pas! Kan Kompas maksudnya. Kayaknya Tokom gitu. Gue pengen banget lo datengin juri season 4 yang paling keren. Juri yang paling hebat, yang out of the box, yang ganteng. Chef Juna gimana? Chef Juna jadi juri stand up comedy Indonesia itu keren banget, men. Bayangin ada satu komik di atas panggung gitu kan, lagi stand up. Terus ditanya gitu, menurut Om Indro gimana? Kompor gas, udah. Menurut Raditya Dika, keren banget, dipertelin, obrol, keren banget, nambang. Kalau menurut Chef Juna gimana Chef Juna? Chef Juna bakal berdiri dari meja juri, dia turun, naik ke atas panggung, ke sebelah pesertanya, terus dia bakal begini. Kamu ngapain? Ngelawak Chef Basi. Lawakan kamu kayak kaos kaki basah. Terus kayaknya gak sih dia ngomong kayak kaos kaki basah. Gue pengen banget ada satu reporter yang kritis nanya, Chef Juna, pernah makan kaos kaki basah? Pernah. Tapi orang-orang banyak yang bilang, banyak yang negatif thinking gitu, banyak yang bilang, ih Chef Juna kayak gitu dibuat-buat, Chef Juna kayak gitu, ih nggak suka banget dia gini-gini. Menurut gue sih, ngapain negatif thinking ya nggak? Chef Juna ganggu gue, ngapain gue negatif thinking? Gue positif thinking aja. Chef Juna emang begitu orangnya. Ya udah, setiap orang kan beda-beda, nggak kayak dunia lo semua sama. Gitu. Beda-beda, mungkin Chef Juna kayak gitu. Chef Juna adalah orang yang datang terus kayak, ini apa ini? Ikan yang belum matang gitu. Ini sushi tebak gitu bisa jadi. Gitu. Atau mungkin bahkan Chef Juna emang begitu sejak kecil. Jadi kalau misalnya kita lagi lahir, kita nangis, Chef Juna enggak, pas lahir langsung Kalau misalnya kita waktu kecil, kita netek air susu ibu, habis minum, udah diem, Chef Juna habis netek ngapain? Komen, itu apa? Air susu ibu basi!
Dan habis itu udah setelah berminggu-minggu berkompetisi di karantina dan gue memenangkan stand up comedy Indonesia season 3 season 2. Gue dikasih 50 juta gitu, gitu. Nggak senang sebenarnya, senang. Karena gini loh, gue tuh disiarin ya, jadi pemenang juara 1, dikasih uang 50 juta. Artinya teman-teman gue tahu. Nah, lu mungkin nggak tahu ya, tapi lu ntar bakal ngerasain kalau misalnya punya teman-teman anak kosan kayak gimana. Kumpulan anak-anak miskin kronis. Itu miskin kronis adalah saking miskinnya dia nggak bisa ngeliat temannya dapat duit. Jadi gue kayak kalau gue jalan bener-bener setani gitu kayak, bro beliin gue ini dong bro, beli kalau gue beli. Lu adalah orang yang punya sifat, dimana lu bilang tolong dulu untuk minta tolong dan bilang makasih ketika lu ditolong. Nah itu lu kaya. Atau misalkan lu adalah anak SMP yang mau masuk SMA di SMA berasrama yang bergengsi internasional, nah itu lo kaya. Itu senang gue kaya. Jadi menurut gue tuh kalau materi itu susah ya, bukan berarti gak bisa. Oke, gue bisa gue bilang kaya secara materi kalau misalnya lo punya penari latar dalam kamar tidur lo, nah itu lo kaya. Di sini ada yang punya penari latar dalam kamar tidur nggak? Nggak ada kan? Kaya banget. Pulang sekolah dari asrama, ke rumah gue yuk bro, gue baru beli sesuatu. Apaan bro, ke rumah gue aja. Jadi di rumah ada pintu. Ini di mana nih? Hero ya, hero. Coba sekarang gue pengen nanya, superhero apa yang paling kaya? Superhero? Batman yang kaya. Ada yang bilang mungkin tadi Iron Man nggak kaya. Iron Man punya baju robot, ada Robocop. Batman yang kaya. Batman di kamar tidurnya punya piano kalau dipencet keluar ruang bawah tanah. Keren banget kan? Gue juga pengen. Gue punya kamar, gue buka ada piano gue pencet ruang bawah tanah. Dalamnya apa? Predator. Konsistensi, kaya. Konsistensi dong. Insya Allah aja kalau misalnya gue banyak job 2014 mungkin banyak job lagi bisa jadi realita itu kenyataan. Gue punya kamar gue buka ada piano gue pencet pada ruang bawah tanah ada yang narik, siapa narik? Chef Juna, saya ngapain? Anda selesai itu kalau itu di